Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini. Sebentar kita akan memulai, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita supaya hari ini kita mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nanti kita panggilkan Ibu Gembala untuk doa pembukaan. Mari kita semua jemaat yang kekasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Karena anugerah-Mu, perkenanan-Mu, belas kasihan-Mu, kami ada sebagaimana ada hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, yang selalu memimpin langkah setiap hidup kami hingga hari ini. Hari ini Tuhan kami mulai ibadah ini. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Pengurapan-Mu terjadi dari depan sampai ke belakang. Hadirat-Mu mengalir Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tanda-tanda heran mujizat terjadi di tempat ini. Urapi semua tim praise worship, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Sehingga menjadi jemaat yang dewasa rohani, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi semua pemain musik, bahkan jari-jari mereka yang mainkan piano, urapi Tuhan. Melodi gitar, semuanya pengurapan drum, Engkau mengurapi kolektan, penerima tamu. Semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali, pengurapan terjadi. Di dalam nama Yesus, hadirat Allah mengalir tempat ini. Tuhan ambil alih sistem semuanya Tuhan. Karena kami tahu beserta Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan hal-hal yang baru terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah Tuhan mujizat-Mu. Mari Roh Kudus bekerja samalah dengan kami. Menunjukkan imanat agung-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kita semua yang Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan-Nya, kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan. Yesus, kami bersyukur menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Tuhan sambut Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi-Mu. Ya Bapa si kamarabatan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, turunkan kasih-Mu.
nyanyikan pujian ini dari awal. Wajahmu terang kasihmu, Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Ku panggil namamu, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat pada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau, kami puja Engkau. Engkau yang paling indah dalam hidup kami. Yesus, kami mengasihimu. Kau yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, perisai kami, jaminan hidup kami. Haleluya. Katakan sesuatu buat Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya Yesus. Dirabaya saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bila hari ini kami bisa Tuhan menyembah-Mu, memuja-Mu Tuhan. Itulah anugerah yang terbesar yang kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Salam. Shalom. Apa kabarnya? Luar. Ada sukacita amin? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita katakan ini tahunnya Obel. Dengarlah satakan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat suaraku, bebaskan tawan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah bersorak-sorak, sebab ini tahun pembebasan. Mari kita angkat puji ini lebih bersukacita lagi. Dengarlah satakan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sekali lagi, ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Silakan duduk saudara, kasih dalam nama Yesus. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti yang berdoa Bapak Awi, dan yang mau persembahan Arin dan Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di rumah-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan satu persatu Tuhan. Yang kita lewatkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kita ngasih yang terbaik Tuhan. Berkati juga Tuhan yang memberi atau belum memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat punya kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Punyalah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengalaman. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Wajahnya berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Sebelum firman Tuhan, kami persilakan Pak Wawi untuk bersaksi. Salam ya. Shalom. Semuanya, saya bersaksi di sini. Kesaksian saya ini memang luar biasa buat saya. Ketika saya mengikuti dan itu berdoa, terus aku puji-pujian semuanya. Berapa bulan kemudian saya ditunjukkan dosa-dosa saya itu. Tarung ayam, minum, rokok, mabuk, semua ditunjukkan di depan saya sama Tuhan. Setelah itu berjalan kemudian saya sakit, luar biasa sakit kepala saya di gereja sini. Sampai saya di ruang sekolah minggu, didoain sama Bu Gem, sama Pak Gem. Situ masih terdengar, setelah 5 menit saya tidak terdengar. Apapun sama sekali tidak dengar. Saya itu gelap sekali, gelap gulita, saya berjalan kemana nggak dapat tujuan. Sama sekali tidak. Saya berjalan terus. Tiba-tiba saya naik terus. Ada cahaya kecil itu. Terus saya hampiri terus. Setelah itu
besar, saya nggak tahu itu taman apa, mungkin Taman Firdaus. Taman itu sangat indah sekali bagi saya melihat itu. Tapi sebelah kiri saya terdengar kamu jalan terus, kamu masuk ke taman itu. Tapi saya mendengar suara Pak Gem itu berdoa, tapi saya dengar. Tapi saya sudah mendekati taman itu, suruh menoleh ke kanan, saya suruh maju tuh saya tidak mau. Tiba-tiba saya menoleh ke kanan, saya kembali lagi, masih berdiri di tempat ini lagi. Terima kasih Tuhan, itulah kesaksian saya, masih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, terima kasih buat kesaksian Pak Wawi. Dan semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bukti kita hingga hari ini firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya bisa bertumbuh berakar dalam hati kita semua. Haleluya. Mari kita akan puji kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau memandang tak menerpa. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku seluruh hidup dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, kau serahkan kepada hamba-Nya yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balasai apa yang ku pilih. Ku persembahkan
beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, persembahkan. Katakan seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku. Katakan dan aku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan, dan ku tetap mencintaimu ya Tuhan, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yes, terus berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin, amin. Haleluya. Terlalu banyak yang telah kau perbuat kepada kami. Mungkin hari-hari kami belakangan ini sering mengecewakanmu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan yang selalu tidak pernah bersyukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan kami hadir karena kami tahu tanpamu kami tidak dapat melakukan apapun. Dan kami akan tetap cinta. Ajari kami terus mencintaimu. Ajar kami terus untuk selalu mengerti bagaimana bahasa cintamu kepada kami Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah namamu pada hari ini. Dan kami hari ini mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Ajari kami lewat firman-Mu pada hari ini. Biar kami tetap setia selalu bersamamu. Tetap setia mengikuti jalan-Mu Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang hamba-Mu katakan itu semua berasal daripada-Mu. Biarlah Kau berbicara pada hari ini. Ajari kami lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Iya, silakan presentasi saya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Kurang semangat. Apa kabarnya? Katakan yes. 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 Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Lihat wajah-wajah yang diberkati oleh hari ini oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Lihat kanan kirinya, kamu diberkati apa enggak? Kamu diberkati apa enggak? Iya. Oke, haleluya. Seperti biasa, lihat dangku depan yang masih kosong, maju ke depan supaya saya ngelihatnya nggak terlalu jauh nih. Jerry bisa maju ke depan, pemain tamborin bisa di depan, masih ada kosong 1, 2, 3 di samping itu. Ayo maju ke depan. Di sebelah kanan saya juga Pak Hari, Pak Wi bisa maju tuh di sampingnya Bu Sani juga. Ya semua, Perdi semua maju ke depan. Anak-anak yut jangan di belakang, iya kan? Semangat, haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Oke, hari ini kita masuk minggu yang ketiga, yaitu kita akan membahas 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Yang pertama apa? Banyak. Yang kedua, ragu. Yang ketiga adalah overthinking. Tahu gak overthinking itu apa? Enggak tahu. Nah, yang pertama tadi kenapa orang pilihan gagal? Yang pertama apa? Apa? Banyak masalah. Yang kedua? Ragu-ragu. Yang ketiga? Overthinking. Ya, tolong bantu. Sepertinya kesulitan nih. Nih, sinyalnya nggak ada. Yang pertama banyak alasan. Nah, Bapak Ibu catat. Jangan sampai Bapak Ibu lupa. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu nggak tahu apa kesalahan Bapak Ibu. Kenapa saya bisa gagal? Padahal rencana Tuhan begitu indah.
Tapi kenapa saya bisa gagal? Jadi firman Tuhan itu kita harus catat, kita koreksi, ya kan? Firman Tuhan kan pedang bermata dua. Saya berbicara, saya juga pasti kena singgungan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini, misalnya, loh, kok kayak saya ini berubah. Katakan kanan kiri kalau kamu tersinggung berubah. Kalau kamu tersinggung berubah. Katakan kanan kiri kalau kamu tersinggung juga, kamu juga berubah. Kalau kamu tersinggung juga berubah. Iya dong, berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Iya, sebentar saya buka khotbah saya di handphone, kayaknya ini komputernya bermasalah deh. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Iya, overthinking. Apa itu overthinking? Yang overthinking adalah sebentar ini nih. Apa yang berlebihan? Pemikiran. Pikirannya? Oke, ini saya ambil dalam satu artikel, ini psikologi yang ngomong. Overthinking menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Serta overthinking dapat berupa ruminasi dan khawatir. Ya kan ada berapa banyak tadi yang berlebihan? Pertama banyak waktu. Yang kedua banyak yang berlebihan dapat menyebabkan ruminasi atau kekhawatiran. Siapa yang pernah khawatir pada hari ini? Pada hari ini. Siapa yang pernah di sini yang khawatir? Semua pasti pernah kah? Karena apa? Berlebihan dalam berpikir. Namun bukan hanya pikiran saja yang capek, tetapi waktu kita juga terbuang, tersita. Ya kan? Kita harusnya udah bisa masak karena pikirannya banyak. Bisa masak gak? Tidak masak. Ujung-ujungnya apa? Hangus. Kalau udah goreng. Kalau enggak beli ke warung. Ya kan? Padang beli rendang. Yang udah makan pagi hari ini siapa nih? Belum ada? Ya udah, nanti Mama Ika jualan kok. Overthinking itu baik atau enggak Bapak Ibu? Tidak baik karena berlebihan. Pikiran yang berlebihan baik enggak? Tidak. Dosa yang berlebihan baik atau enggak? Tidak. Kalau uang yang berlebihan baik. Iya, kalau uang kencang ya Bapak Ibu ya. Pikiran gak boleh berlebihan. Bekerja berlebihan boleh gak? Harus tahu porsirnya. Ya kan, jangan sampai berlebihan. Kalau memang sakit ya istirahat. Makanya ada waktu jam istirahat. Terus kalau misalkan kita melakukan kesalahan terus menerus berlebihan, baik atau enggak? Enggak, hanya satu yaitu berlebihan uang. Iya kan? Orang kalau berlebihan uang enak apa enggak? Enak. Seimbang, yakin seimbang. Yakin nih seimbang kalau berlebihan uang? Bukan saya yang bicara ya. Oke, kita buka dulu Matius 13 ayat 22. Karena LCD-nya sedang proses penghidupan kembali. Bapak Ibu yang punya handphone, buka Matius 13 ayat yang ke-22. Iya. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. Yang ditaburkan. Halo. Ayat berapa? Matius 13 ayat 22. Tadi udah amin Pak Gem. Matius dah yang amin. 13 ayat 22. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan amin. Orang jujur masuk? Iya. Oke, 1, 2, 3. Yang ditaburkan Di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Firman Tuhan mungkin masuk kepada telinga kita, kepada pikiran kita, kepada bayangan kita. Namun di sini saya mau katakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Karena apa? Ia ditaburkan, benih itu ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, benih itu sehingga tidak berbuah. Karena apa? Tidak berakar. Bertumbuh gak? Tumbuh. Tapi ketika kekhawatiran itu datang, masalah itu datang, cobaan itu datang, mulai goyah dan tidak menghasilkan buah. Katakan kanan kiri, hidupmu harus menghasilkan buah. Hidupmu harus menghasilkan buah. Anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah. Jadi paham ya, kenapa orang pilihan bisa gagal. Yang ketiga, ciri-ciri orang pilihan gagal adalah orang yang khawatir. Katakan kanan kiri, kamu masih khawatir gak? Kamu masih khawatir enggak? Iya kan? Nah, saya katakan di sini pikiran negatif belum tentu salah. Namun yang terpenting bagi kita adalah menyadari bahwa kita memiliki kendali atas pikiran tersebut. Amen. Pertama apa? Kita punya kendali atas pikiran kita. Kita punya kendali atas perasaan kita. Kita punya kendali atas perilaku kita. Amin. Walaupun kita bilang, aduh saya nggak sengaja. Tapi kita mengendalikan tubuh kita. Mungkin kita berkata kasar. Ya kan? Karena apa? Karena kita mengendalikan pikiran kita menjadi kasar. Kalau kita berpikir yang baik, yang keluar akan baik. Bukan keluar yang jahat. Artinya kita punya kendali atas pikiran kita, atas perasaan kita, dan atas perilaku kita. Jadi pikiran negatif itu belum tentu salah. Karena apa? Karena di dunia ini ada positif dan negatif. Kita harus pikirkan juga, kalau ini bagaimana? Bahaya gak? Parah gak? Merugikan atau tidak? Dan bisnis harusnya loh. Untungnya apa? Ruginya gimana? Supaya apa? Kita bisa menghadapi kerugian tersebut. Jangan, memang pikiran positif itu bagus, tapi pemikiran negatif itu kita dapat kendalikan. Dan pikiran kita terbatas. Betul atau tidak? Betul. Betul. Kita mungkin masih berpikir, aduh besok makan apa ya? Cuman hanya sebatas itu. Tetapi kalau pikiran Tuhan tidak terbatas. Makanya saya mau katakan, janganlah menjadi benih yang ditabur di tengah-tengah semak duri. Bertumbuh gak? Bertumbuh. Kelihatan gak? Kelihatan. Tetapi yang paling penting dalam firman Tuhan dikatakan, apakah kamu berbuah? Ya kan? Apakah kamu berbuah atau tidak? Dalam kehidupan ini hanya seperti itu. Makanya kenapa banyak orang pilihan itu gagal, banyak orang pilihan itu tidak merasakan rencana Tuhan karena hidupnya tidak berbuah. Banyak alasan disuruh pelayanan, alasannya A, alasannya B, alasannya C. Dalam mengambil keputusan untuk melayani Tuhan ragu-ragu, memberikan yang terbaik untuk Tuhan ragu-ragu. Lalu overthinking, aduh kalau saya kasih perpuluhan hari ini, saya akan dapat gak ya? Tuhan akan beneran nempatin janjinya gak ya? Tuhan beneran kasih saya balik gak ya? Pemikiran kita masih seperti itu. Sehingga dalam melakukan sesuatu kita tidak ada kejujuran. Dalam melakukan firman Tuhan tidak ada kejujuran. Dalam melakukan persembahan tidak ada kejujuran. Dalam memberikan perpuluhan pun tidak ada kejujuran. Makanya banyak orang pilihan Tuhan gagal. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, kamu jangan sampai gagal. Iya kan? Nah dampaknya apa dari overthinking? Yang pertama, saat menghadapi kita menjadi tidak fokus
dalam mencari jalan keluar yang benar. Ya. Nah, ketika kita overthinking Bapak Ibu, adik-adik semua, bahkan teman-teman semua, ketika kita overthinking dalam menyelesaikan masalah, kita pun melakukan yang tidak baik jadinya. Ketika masalah datang, kita khawatir, kita mulai mikir, aduh Tuhan ini baik gak sih? Tuhan ini ada gak sih? Benar gak sih rencana Tuhan ini? Ya kan? Karena apa? Kita terlalu berpikir yang berlebihan. Ketika kita melangkah, ketika kita melakukan perjalanan bersama Tuhan, ada masalah kita mulai goyah. Ada masalah kita mulai gemetar. Ada masalah kita mulai mundur dari pelayanan. Dari gereja. Dalam mengikuti Tuhan. Ya kan? Makanya kenapa kita gak boleh overthinking. Yang pertama, ketika masalah itu datang, kita mulai menjadi tidak fokus dalam mencari jalan keluar yang benar. Sehingga apa? Kita masuk dalam masalah, keluar masuk lagi dalam masalah. Masalahnya beda, tidak sama. Karena apa? Kita tidak fokus karena terlalu berpikir negatif. Yang kedua, susah untuk membuat keputusan. Nah, ini paling penting. Dalam kehidupan butuh apa? Keputusan. Yang pacaran mau punya keputusan menikah gak? Mau. Yang masih jomblo mau keputusan untuk pacarin orang gak supaya menikah? Mau. Semua butuh keputusan. Tetapi ketika kita overthinking, ketika kita dirusak oleh iblis pikiran kita, kita mulai berpikir, aduh kalau saya datang ke gereja banyak orang, nanti saya kena COVID atau enggak ya? Aduh kalau saya datang ke gereja nanti bensin saya habis, besok saya mau berangkat kerja pakai motor mana? Aduh. Katakan capek deh. Capek deh. Katakan kanan kiri, capek deh. Capek deh. Ya kan, yang ketiga, dihantui rasa menyesal. Sehingga apa? Sulit tidur. Nah, Bapak Ibu yang hari-hari ini sulit tidur berarti Bapak Ibu overthinking nih. Khawatir nih. Siapa yang pernah ketika khawatir nggak bisa tidur? Pasti semuanya nggak bisa tidur. Ya kan? Makanya firman Tuhan itu bukan hanya membangkitkan kerohanian kita, tetapi jasmani kita juga. Makanya ketika kita sulit tidur, aduh Tuhan, jangan-jangan aku overthinking nih Tuhan. Aduh Tuhan, apa yang aku pikirkan Tuhan buat aku bisa tenang Tuhan, tidur Tuhan. Pasti mintanya seperti itu kan? Ya. Aduh Tuhan, masalah ini berat banget sih Tuhan. Udahlah, cobalah biar masalah itu selesai dulu biar saya tidur hari ini Tuhan. Pasti begitu. Pernah gak bilang, Tuhan aku banyak masalah, kok aku tidur melulu ya? Ah itu si Acel. Itu si Acel. Ya kan, makanya kalau kita dalam overthinking, kalau kita banyak pikiran kita berpikir negatif yang berlebihan, maka yang ketiga kita susah tidur. Katakan kanan kiri, kamu tadi malam tidurnya nyenyak gak? Tadi malam tidur nyenyak. Ah berarti overthinking tuh. Ya kan? Nah cara mengatasi overthinking itu bagaimana? Yang pertama, cara mengatasinya yaitu berserah bukan menyerah. Katakan kanan kiri, berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus dicobai gak waktu menjadi manusia? Dicobai. Berkali-kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 4 kali, berkali-kali. Sama seperti kita, sampai mati pun dia dicobai. Tapi dia berbuat dosa atau tidak? Tidak. Itu bedanya dengan kita. Karena apa? Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa. Sebelum dia mati, aduh Tuhan, kalau boleh ini udah lewat aja lah Tuhan, skip aja lah. Langsung kepada kematian aja lah, gak usah disiksa, sakit. Malu saya.
Pasti dagingnya seperti itu. Aduh malu. Saya udah bilang sama orang lain, saya ini raja. Saya ini yang mau ketemu Tuhan ikut aku. Saya ini masa saya disalib matinya. Karena pada saat itu ketika disalib itu paling hina. Ya kan dicambuk, dagingnya kebuka. Ya kan keangkat semua, ditusuk, dipaku. Untuk apa? Untuk menebus kita. Katakan menebus saya. Coba next slide-nya. Terus. Oke. Yesus telah dicobai sama seperti kita, namun bedanya dia tidak sama sekali berbuat dosa. Artinya dalam hidup ini kita berserah bukan menyerah. Tuhan berserah, tidak menyerah. Dia hadapi masalah tersebut. Oleh siapa? Bersama Tuhan. Amin. Jadi ketika kita overthinking, maka kita tidak dapat berserah. Yang ada kita menyerah. Aduh Tuhan, aku capek Tuhan. Cabutlah nyawaku. Aku pengen sama kamu aja di sorga. Seringkali kita bilang gitu ketika ada masalah. Itu artinya kita tidak berserah, tetapi menyerah. Jadi bagaimana caranya berserah? Mengikuti firman Tuhan. Amin. Ketika ada yang menyakiti kita. Ketika bisnis lagi down, jangan melakukan segala hal kita bilang itu halal. Kita datang ke dukun bilang, Pak tolong biar bisnis saya ini goal. Biar itu langsung mati aja. Biar orang itu kecelakaan atau gimana, tolonglah. Saya yang dapat bisnis ini. Kita menghalalkan segala cara. Itu artinya bukan berserah, tetapi menyerah. Kita letakkan pikiran kita kepada iblis. Makanya yang paling pertama diserang bukan kaki kita. Bukan tangan kita. Tapi pikiran kita. Kaki kita, mungkin kita diserang kaki kita. Tetapi kalau pikiran kita positif, maka apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Amin. Makanya jangan langsung berpikir yang negatif. Tetapi positif. Katakan kanan kiri, kamu positif apa negatif? Kalau positif jauhi. Bahaya, suruh pulang. Oke, next. Yang kedua. Kelilingi pikiran dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan fokus kepada setiap masa lalu yang membelenggu. Tetapi fokus pada firman Tuhan. Amen. Orang yang mau berhenti merokok. Orang yang mau berhenti minum minuman. Beralkohol, mabuk-mabukan. Orang yang mau berhenti untuk melakukan dosa. Jangan ingat dosamu. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus hidup kudus. Amin. Kenapa kamu bertobat? Karena Tuhan saya menyuruh saya untuk hidup kudus. Bukan karena apa? Karena saya sakit, batuk-batuk. Dokter bilang gak boleh merokok. Bukan. Tetapi karena kita tahu firman Tuhan itu menyuruh kita hidup kudus. Itu artinya berserah. Amin. Itu artinya kita mengelilingi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, mulai hari untuk membaca firman Tuhan. Makanya walaupun Bapak Ibu sudah menyaksikan, mengikuti live streaming, tetap baca satu hari satu pasal. Karena apa, firman Tuhan kan Pagem kan enggak satu hari kita bahas, enggak satu hari kita bahas pasal ini, tidak. Tetapi kita yang menghidupkan diri kita sendiri, menggali firman itu sendiri. Amin. Jangan puas hanya mendengar Pagem berbicara, tetapi terus gali, minta sama Tuhan apa yang aku harus lakukan hari ini. Amin. Kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Yang ketiga, berfokus pada hal yang baik. Filipi, saya buka dulu sebentar. Filipi yang keempat ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin.
Jangan kita berpikir keburukan orang lain. Jangan kita berpikir keburukan kita di masa lalu. Jangan kita berpikir, aduh pagem ini nih, buat saya kesel aja. Buat saya benci aja sama dia. Jangan pikir bahwa misalnya kemarin Bu Esther menyampaikan firman Tuhan, kita tersinggung. Jangan pikir hal itu. Tetapi pikirkanlah hal yang baik. Hal yang sedap didengar. Amin. Ketika ada sedikit yang tidak sedap didengar, kita berubah. Kita orang pilihan Tuhan tidak akan gagal. Amin. Kanan kiri, kalau kamu nggak mau gagal, Kalau kamu nggak mau gagal, jangan overthinking. Iya kan? Kita harus mengambil setiap tindakan dan meresponi setiap tindakan dengan cara memikirkan kebaikan. Kita tetap memikirkan apa hal buruknya. Tetapi jangan fokus kepada hal buruk. Tetapi apa yang baik itu yang kita kerjakan. Apa yang mulia, yang sedap didengar, yang patut untuk dipuji itu yang kita kerjakan. Amin. Itu yang kita pikirkan setiap hari. Mungkin suami kita sering melukai hati kita dengan kata-kata. Mungkin juga istri kita kalau lagi PMS, aduh gue mau pites saja. Iya kan? Kan kalau istri-istri lagi PMS kan ribetnya minta ampun, ya kan? Jadi kita pengen gue pites aja. Tapi jangan pikirkan hal itu, tapi pikirkanlah hal yang baik. Sehingga apa? Kita tidak gampang sakit hati. Kita tidak gampang beroverthinking. Kita tidak gampang, aduh ini pasti Acel mukanya gak enak sama saya karena saya gak traktir makan dia kemarin nih. Aduh pasti Acel nih marah nih sama saya nih karena saya gak ajak dia makan nih. Jangan terlalu berpikir seperti itu, tapi pikirkanlah hal yang baik. Ketika ada masalah menghadap, kita pikirkan bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus menyertai kita. Sehingga apa? Masalah tersebut bisa terselesaikan. Katakan kanan kiri, pikirkanlah hal yang baik. Next, yang terakhir. Kita baca sama-sama. Coba, mana? Oke, 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, ketakutan, melainkan roh yang membangkit kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Belum, jangan di next dulu. Mati lagi, oke. Iya, firman Tuhan berkata di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita takut itu berasal dari siapa? Katakan kanan kiri, kalau kamu takut ada iblis. Iblis ada di mana? Di mana-mana. Tetapi saya mau katakan iblis ada di bawah kaki kita. Jangan sampai iblis naik ke pikiran. Maka kalau dari pikiran semuanya mati. Karena apa? Ketika kita berpikir, aduh gue malas lihat Bu Esther. Kalau saya di belakangnya gak pernah kelihatan. Lebih baik saya di rumah aja nonton live streaming. Biar kelihatan puas. Kita berpikir, aduh saya ngelihat si Timi ini, aduh udah kecil, nyakitin lagi kalau ngomong. Ya kan? Jangan lihat hal tersebut. Tapi apa? Pikirkanlah semua hal yang baik. Sehingga apa? Kita tidak memiliki roh ketakutan. Tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Terus apa lagi? Kasih dan ketertiban. Ingat, Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu punya kendali atas pikiran, perasaan dan tindakan. Kenapa Bapak Ibu bisa sakit hati? Karena Bapak Ibu bisa mengendalikan sakit hati itu. Sehingga apa? Bapak Ibu suruh, ayo kita sakit hati, ayo kita gak usah gereja. Ayo kita berhenti pelayanan. Ya kan? Makanya saya mau katakan, ketika orang hatinya baik, pikirannya baik, perkataannya baik, maka yang keluar buahnya baik. Tetapi sebaliknya, pikiran kita buruk, hati kita buruk, mata kita buruk, semua yang ada dalam hidup kita buruk, maka yang keluar buruk. Amin. Siapa yang mau hari ini berpikir hal yang baik? Angkat tangannya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Saya undang semuanya untuk singer untuk maju ke depan. Ajarku mengerti, katakan segala rencanamu. Ajarku berserah, ajarku serah, katakan hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku ya Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap padamu, ajarku berharap hanya kepada siapa? Hanya pada. Sama-sama kita katakan, Bapakku ajar, Bapakku, amin Tuhan, ajar segala rencana. Katakan Tuhan ku heran, aku heran. Amin Tuhan, sama-sama katakan, Engkau sanggup menang, sanggup melakukan segala yang ku perlukan. Amin. Menurut katakan kehendak-Mu, terjadilah. Kita ke pujian ini sama-sama katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Sama-sama katakan, pimpinlah jalanku ya Tuhan. Amin. Pimpin jalan kami Tuhan, terlepas dari segala kekhawatiran. Amin. Terang firman-Mu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, hanya padamu. Sama-sama katakan, Bapakku ajaib, Bapakku, amin. Angkat tanganmu, katakan, ajaib segala rancangan-Mu ya Tuhan. Amin. Oh Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Sama-sama katakan, Engkau yang sanggup ya Tuhan, Kau sanggup
sama-sama katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup, amin. Sebut apapun itu. Yes Tuhan, Kaulah yang kami perlukan. Menurut katakan kehendak-Mu terjadilah. Apapun yang kau khawatirkan katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Sama-sama katakan menurut kehendak-Mu, katakan terjadilah. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Engkau sanggup Tuhan. Kami tahu pada hari ini mungkin kami masih banyak kekhawatiran, masih banyak overthinking atas rencana-Mu Tuhan, masih khawatir dalam berjalan bersama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang masih khawatir Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sekarang mengerti ketika kami memikirkan segalanya tentang sorga, maka kehidupan kami seperti di sorga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah tanpa kekhawatiran, Engkau selalu beserta kami. Sekalipun masalah banyak di sekeliling kami, sekalipun banyak yang menghimpit kami, tapi kami percaya ada hal yang baik untuk kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami percaya segala yang kami perlukan, semuanya Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih telah berbicara pada hari ini. Terima kasih telah mengajari kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur sama-sama yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Iya, Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa firman ini bisa menjadi berkat bagi kita, sehingga kita jangan oper-oper lah ya. Oper bola itu bagus, tapi pikiran yang terlalu oper juga akan membuat kita tidak bisa maju, bahkan tidak bisa tidur katanya tadi kan. Haleluya. Iya, saya juga pernah mengalami gak bisa tidur. Tetapi gak tahu apa topik pikiran saya. Karena terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya gak tahu fokusnya apa. Yang penting gak bisa tidur. Tensinya gak pernah naik jadi naik. Karena apa? Karena gak bisa tidur. Rupanya yang gak bisa tidur sakitnya bukan main. Wow, kita pejamkan mata begini tapi gak mau tidur. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, udah firman Tuhan sudah atur semua. Pikirkanlah apa yang baik. Perkara-perkara yang di atas itu pasti baik. Amin. Oke, terima kasih buat hambanya. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya. Dan di ibadah kedua nanti semakin Tuhan pakai luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Pak Wawi tadi, dia masih grogi untuk bersaksi ya. Karena memang ya itulah keadaan Pak Wawi. Tetapi tadi malam mereka datang bersaksi kepada kita. Waktu dia lagi sakit waktu itu. Selesai ibadah tiba-tiba kita mau makan. Rupanya sudah ada di ruang sekolah minggu, dia kesakitan di sana. Bu Gem sudah doakan. Terus disuruh lihat dulu ke sana. Saya ke sana ya, kita berdoa di situ. Dan dia dibukakan Tuhan ya. Dilawat oleh Tuhan. Dan kesaksiannya tadi kalau Bapak Ibu tangkap itu, dia dibawa naik ke atas terus. Naik terus ke atas. Tetapi dia bilang, bentar dulu saya mau didoakan Pak Gem dulu gitu. Ya, kita
dosa-dosa yang diperbuat, dibukakan Tuhan semua. Ya, jadi puji Tuhan. Waktu setelah kita doa, dia tiba-tiba seperti jatuh ke bawah lagi. Dan dia di situ baru menyadari bahwa kita lagi doa di situ. Ya, jadi ini luar biasa. Artinya Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa, tangkap itu dan tetaplah pertahankan. Ya, panggilan Tuhan itu bagi seseorang berbeda-beda, dan kalau Tuhan sudah bawa dari kehidupan yang lama ke yang baru, bertahan terus ya. Ya, puji Tuhan, maju terus, layani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita yaitu ibadah kedua nanti jam 10. Bapak Ibu yang ada di rumah tetap ikuti ibadah kita, dan juga ibadah minggu depan tetap seperti biasanya, yaitu ibadah 1 jam 8, ibadah kedua jam 10. Tetap pakai prokes ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi Tuhan gerakin ya, sebenarnya agak sulit juga untuk mengumpulkan banyak orang. Tetapi waktu saya di situ doa, waktu pujian penyembahan, saya diingatkan Tuhan, saya nggak tahu ini Bapak Ibu bisa nggak hadir di hari Kamis malam jam 7 malam untuk yang praise worship-nya saja. Bagaimana, bisa datang nggak? Ya, jam 7 malam untuk praise worship itu. Ya, siapa praise worship-nya? Yaitu yang sudah WL, yang sudah singer dan pemusik. Ya, tamborin juga ya. Panji-panji juga. Ya, saya akan pimpin dari awal sampai selesai. Bagaimana? Karena kita ini sudah besar Bapak Ibu dan disaksikan banyak orang sampai ke mancanegara sudah lihat kita. Kita mau menampilkan ataupun melakukan ibadah yang begitu baik dan luar biasa ya. Jadi ingat, hari Kamis jam 7 malam ya, tetapi kalau Bapak Ibu bekerja enggak apa-apa, nanti bisa lihat secara live. Tetapi saya rindu kita secara langsung di tempat ini. Kalau hanya praise worship bisa kita atur bangkunya tidak terlalu dekat-dekat ya. Jadi yang udah pernah singer, udah pernah WL, bahkan juga pemusik ya, ya tamborin dan panji-panji ya, usahakan datang Bapak Ibu ya. Iya, LCD juga ya. Oke. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu jam 7 malam ya. Ada enggak yang baru pertama hadir di tempat ini? Atau minggu yang lalu sudah hadir, tidak diperkenalkan? Biar kita bisa kenal, ada enggak sebelah kiri saya? Ada? Oke, boleh bangkit berdiri, ayo. Oke, ayo berdiri, perkenalkan dirinya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ya, kasih coba mic-nya. Ya, kita dengarkan dulu ya, namanya siapa, tinggal di mana, yang bawa siapa gitu ya. Boleh disorot kali. Oke. Nama saya Jeremia Pitai. Siapa? Jeremia Pitai. Oh, Jeremia, ya oke. Tinggal di mana? Tinggal di mana Jeremia? Oh, KKGJ sini juga. Oh, asli kita mana? Kupang, iya, oke. Ya puji, saya dari Alor. Oke, yang bawa ke sini siapa? Yang bawa. Kakak Dem. Oh, haleluya, luar biasa. Oke, boleh ganti kasih lagi ya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Miriani Husna Selan. Siapa? Miriani Selan. Miriani. Meliana, iya, luar biasa. Meliani. Saya di sini tinggal di Demetrius. Oh, sama Pak Demetrius. Oh, berarti Pak Demetrius. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Silakan duduk dulu. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erni Panap. Saya di sini tinggal Ipana. Panap. Erni Panap. Iya. Oh, Eli ya. Gampang-gampang aja namanya. Oke, tinggal di mana? Saya di sini tinggal sama kakak Demetrius. Oh, luar biasa. Ya, silakan duduk ya. Oke, luar biasa. Ini gereja. Ya, baru pertama hadir, tetapi kalian adalah keluarga kita di tempat ini ya.
Kalau tidak ada yang menetap tempat ibadah, kita di tempat ini, kita beribadah bersama, kita melayani Tuhan, ya. Jadi kalau masih muda atau masih anak muda, boleh datang di ibadah youth ya. Nanti bisa bicara dengan Denny. Oleh karena itu, selamat datang kalian keluarga besar kita di tempat ini ya. Tuhan Yesus berkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa ya. Waktu muda kita cari Tuhan, saya percaya di masa tua kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, oh iya, saya selalu lupa ya. Karena saya pikir kita udah terkenal jadi nggak diperkenalkan lagi. Jadi jangan lupa kita ada doa saat teduh secara live, yaitu jam 4.40. Bagi yang belum mengikuti bisa mengikutinya, yaitu di FB Pendeta Parlin ya. Bahkan kalau malamnya kita ada jam 8 malam, yaitu doa mesbah keluarga, biasanya kita lakukan jam 8 ya. Jadi kalau ada halangan kita akan kasih tahu tidak ada, tetapi kalau memang kita waktunya ada, kita akan sampaikan juga ada ya. Jadi saya percaya di situ kita akan bisa sama-sama berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pengumuman singkat. Biarlah kita semakin berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kebersihan gereja kita, saya melihat semakin kinclong lantai kita, dan kotoran-kotoran sudah tidak ada lagi. Dan ini kita pertahankan terus. Amin. Haleluya. Dari kita untuk kita. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Imani pujian ini. Katakan, oh haleluya, kiranya. Oh, kiranya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan dan memperluas dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada katakan malapetaka sehingga amin amin tidak menimpa aku sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, oh, tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini namamu ditinggikan, dipermuliakan. Kami yang ada di tempat ini, bahkan umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun masalah pergumulan mereka ya Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lewat ibadah ini, semua yang melayani diberkati Tuhan. Bahkan semua umat Tuhan diberkati. Dan Tuhan akan bawa kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tidak ada kekurangan satu apapun. Dan dalam minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami, minggu mujizat bagi kami, minggu kesembuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus maju sesuai dengan firman-Mu, dan kami akan meraih janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan engkau yang ada di rumah, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Tuhan.